Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 10 MA Kanyang Sepuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Semoga kondisi segera membaik sehingga pembelajaran kita bisa kita laksanakan secara tatap muka atau secara normal. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai tahun ajaran baru 2021-2022 khususnya mata pelajaran sejarah kelas 10. Hari ini Pak Yusuf akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan kompetensi-kompetensi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan, materi-materi apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan, yang harus sampai capai apa, yang harus sampai selesaikan juga apa. Itu nanti akan disampaikan Pak Yusuf di sini. Insya Allah tidak perlu perkenalan ya, karena kemarin sudah perkenalan, tidak usah perkenalan lagi. Oh, sudah perkenalan. Oke. Saya izin share screen ya. Saya share screen, coba share screen. Oke. Silakan dilihat ini. Oke, sejarah kelas 10 atau sejarah itu kemarin pada waktu masa-masa sudah disampaikan Pak Yusuf. Kalau terutama untuk anak IPS, sejarah itu ada dua. Ya, sejarah itu ada dua. Ada sejarah sendiri atau sejarah wajib kalau kita nyebutnya Piagam. Juga ada sejarah satunya sejarah peminatan. Tapi itu khusus untuk anak IPS. Tapi kalau untuk anak IPA, sejarahnya cuma ada satu. Nah, materi sejarah wajib ini antara IPA dan IPS sama. Ya, sama. Yang ngajar Pak Yusuf. Tapi nanti kalau sejarah peminatan, yang ngajar Bu Fitri atau Bu Ija. Insya tidak usah perkenalan. Ini kemarin sudah Pak Yusuf sudah memperkenalkan diri pada waktu Mas Sama. Nama Pak Yusuf itu Ahmad Yusuf dan seterusnya, dan nomor WA dan seterusnya silakan dilihat. Insya Allah sudah ada dan kalian insya Allah sudah pahami. Nah, ini materi-materi esensial yang akan kita pelajari nanti dalam 1 tahun ke depan. Cuman karena ini pada masa pandemi dan mungkin karena ada perubahan struktur kurikulum juga atau perubahan waktu pembelajaran, nanti mungkin kita akan memilah dan memilih materi-materi yang mungkin seharusnya tidak kita pelajari dan mana yang materi-materi yang harus kita pelajari. Sebelum masuk ke materi, Pak Yusuf akan menyampaikan KIKD atau nanti yang akan kita pelajari itu apa saja. Nah ini kompetensi-kompetensi yang harus kita capai selama 1 tahun ke depan untuk pembelajaran sejarah. Kompetensi yang pertama, KD yang pertama, sampean harus bisa memahami konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kompetensi dasarnya atau 4.1-nya adalah sampean bisa menyajikan hasil dari penerapan konsep-konsep kronologis. Jadi konsep kronologis itu sejarah harus bersifat kronik, sejarah juga harus bersifat diakronik dan sinkronik. Itu nanti akan kita bahas sendiri. Terus sampean juga harus paham tentang waktu, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nanti di sini akan kita pelajari juga tentang pengertian sejarah, tentang pelaku sejarah, mungkin sedikit nanti akan kita singgung tentang sumber-sumber sejarah, itu nanti di kompetisi dasar 3.1. Terus yang kedua, 3.2, memahami konsep perubahan dalam keberlanjutan dalam sejarah. Karena gini, pada dasarnya sejarah itu peristiwa yang berubah.
Karena semua manusia akan mengalami perubahan dalam hidupnya, itu juga termasuk sejarah. Nah, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu nanti akan kita bahas pada kompetisi dasar 3.2. Terus kompetisi dasar 3.3 menganalisis kehidupan manusia purba, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, nanti di kompetisi ini, di KD ini, kita akan membahas tentang asal-usul kehidupan bangsa kita, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari mana. Kita akan mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari mana. Nanti juga akan kita pelajari tentang kehidupan manusia purba. Kehidupan manusia purba ini, manusia purba itu bagaimana, bentuknya apa saja, namanya apa saja, ciri-cirinya apa saja, itu nanti akan kita pelajari di KD 3.3. Di KD 3.4, kita akan memahami tentang nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Jadi yang dibahas di sini nanti pada KD 3.4 itu membahas tentang kehidupan masyarakat prasejarah khususnya terkait dengan masalah kebudayaan, hasil-hasil kebudayaan. Nanti di sini terutama ada kebudayaan zaman batu, ada kebudayaan zaman logam, ya itu nanti akan dibahas di sini. Ada banyak nanti di sini. Dan itu termasuk salah satu materi kelas 10 yang cukup menarik karena di sini akan kita pelajari tentang kebudayaan masyarakat prasejarah yang juga nanti akan berakulturasi dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Terutama kebudayaan Islam, terutama nanti kebudayaan Hindu-Buddha. Terus selanjutnya KD 3.5, kita akan menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu nanti masuk ke semester genap. Nah, kita akan memahami nanti dan membahas tentang teori dari mana asal-usul masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nanti kita akan memahami juga tentang bagaimana alur prosesnya masuknya masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di KD 3.6 kita akan membahas khusus tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kita juga akan membahas tentang contoh-contoh, bukti-bukti bagaimana proses kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, setelah tadi KD 3.5 kita membahas tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nanti setelah agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, dampaknya apa dan seterusnya. Salah satu dampak dari masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yaitu nanti berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, itu nanti akan kita bahas di KD 3.6. Setelah itu nanti di pembahasan ujung semester genap nanti kita akan membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Jadi setelah nanti kita membahas Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha, kita akan membahas tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori-teori apa yang kita pakai tentang menganalisis masuknya agama Islam ke Indonesia. Nanti akan kita bahas di KD 3.7. Nah, salah satu dampak masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu adanya dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sama seperti Hindu-Buddha tadi. Jadi di KD 3.8 kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya, itu secara khusus KD yang akan kita bahas pada 1 tahun ke depan, pertemuan-pertemuan ke depan, baik nanti secara daring atau secara tatap muka, itu ada 8 KD secara umum yang akan kita bahas. Cuma nanti kalau karena keterbatasan waktu karena pandemi, nanti akan kita pilih materi-materi esensial, materi-materi yang penting, dan kita pilih materi yang harus kita sampaikan dan materi yang mana yang harus kita tidak kita sampaikan dulu. Oke, ya. Selanjutnya kembali ke slide yang tadi, tentang ya perkenalan materi. Perkenalan materi, ya kalau materinya secara umum sama, seperti tadi ya, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan sejarah. Ya, ini hampir sama seperti tadi. Memahami
hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat prasarana Indonesia dalam kehidupan lingkungan terdekat. Ya ini yang akan kita bahas khususnya di semester 1 di pertemuan-pertemuan awal. Nah, Pak Yusuf mau menekankan model pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah ya, khususnya pembelajaran Pak Yusuf nanti. Jadi Pak Yusuf akan menyampaikan materi itu bisa melalui WA, ya, bisa melalui WA atau YouTube atau video seperti ini, ya, atau PPT. Pak Yusuf mengirim materi dalam bentuk PPT, terus atau nanti Pak Yusuf juga akan nge-share materi di e-learning, ya. Karena kebetulan untuk kelas 10 ini e-learningnya belum siap karena masih dalam maintenance atau dalam tahap atau apa namanya perbaikan karena harus memasukkan data sampean kelas siswa baru ini satu-satu, makanya mungkin untuk e-learningnya belum siap, ya. Jadi nanti Pak Yusuf akan menyampaikan juga di e-learning, bahkan di e-learning nanti ada absen online juga, ya. Pak Yusuf juga mungkin akan memberikan pembelajaran langsung ke LKS atau ke buku pendamping sampean. Okay. Nanti juga ada latihan dan evaluasi. Latihan dan evaluasi kalau secara jarak jauh biasanya Pak Yusuf tidak ribet kok, pakai 2 atau 3 cara. Bisa pakai Google Form kalau misalkan itu tugasnya atau latihannya multiple choice, atau nanti bisa langsung ke pakai e-learning. E-learning itu kan juga di situ ada salah satu apa namanya template atau tempat untuk mengumpulkan tugas, untuk mengisi tugas itu juga ada di e-learning. Pengayaan dan uji praktek, maksudnya apa? Nanti Pak Yusuf juga akan memberikan pengayaan materi-materi mana yang mungkin sampai belum tuntas, materi-materi mana yang sampai harus ada perbaikan, dan uji praktek. Tapi kalau uji praktek ini terbatas karena kondisi kita juga terbatas. Bon ya, itu secara umum materi yang akan kita bahas terutama di semester 1. Nah, ini nanti ada modul. Jadi ada modul pembelajaran sejarah. Nanti insya Allah dalam waktu dekat karena ada LKS atau buku pendamping, nanti enak ya. Jadi karena pembelajaran jarak jauh, kalau tidak ada buku pendamping ya nggak enak. Tapi kalau selama buku pendampingnya tidak ada, ini ada modul. Modulnya ini nanti di-share Pak Yusuf lewat sekretaris atau ketua kelas. Sebelum LKS atau buku pendamping dibagikan, tolong modul ini dibagi pegangan awal, ya. Modul ini nanti dibagi beberapa KD atau beberapa materi. Cuman modul ini contohnya seperti yang di-share Pak Yusuf ini, modul ini adalah modul KD atau materi-materi pertama, ya. Sudah jelas di sini tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, ini modul nanti di-share Pak Yusuf di sekretaris atau ketua kelas karena ini bentuknya PDF. Nggak usah dicetak, betul bisa dicetak, nggak apa-apa. Cukup disimpan di HP-nya saja, atau kalau sampean punya laptop atau komputer silakan dipindah di laptop atau komputer. Paling tidak sebelum LKS atau buku pendamping dari perpus dibagikan, modul ini dibagi pegangan awal. Nanti Pak Yusuf juga mungkin akan nge-share PPT ke sampean. Bon, okay. Ini modul. Selanjutnya, Pak Yusuf akan ngasih pengantar sedikit tentang materi pertama kita. Tapi sebelum masuk ke materi inti, sekali lagi Pak Yusuf akan memberikan pengantar dulu tentang pengertian sejarah secara umum. Insya Allah sampean sudah mendapatkan pelajaran sejarah ini sejak kelas 7 MTS atau SMP. Jadi insya Allah tidak asing lagi. Dulu ada pengertian sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, Ponia, Sajarotun, dan seterusnya. Sampai kan sudah paham. Ya, sudah paham. Tapi ada beberapa teori atau pendapat dari tokoh-tokoh tentang sejarah itu seperti apa. Ada Herodotus. Kalau sampai pernah mendengar kata atau nama Herodotus itu adalah salah satu bapak sejarawan dunia. Herodotus, dia mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rencana disebabkan oleh keadaan manusia. Maksudnya apa? Menurut kajian Herodotus, menurut pandangan Herodotus, menyebutkan bahwa sejarah itu adalah proses bergerak dan berkembang, dan bukan berkembang dan bergerak lurus saja,
Sejarah itu berjalan, tapi bisa muter, bisa melingkar. Tergantung apa? Tergantung keadaan manusia. Ya mohon maaf, sampean sekarang hidup di tahun 2021. Mungkin sampean lahir tahun 2005, atau ada yang 2004, dan seterusnya. Sampean merasakan hampir 10-15 tahun hidup itu kan kehidupan kita kan tidak normal-normal saja, tidak lurus saja. Ada naik turun, ada tinggi rendah, bahkan ada yang sumpek melingkar dan seterusnya. Nah itu seperti kajian Herodotus. Tapi tetap konsep utamanya adalah di sini disebutkan ada berkembang dan bergerak. Makanya konsep sejarah itu berubah. Sejarah itu tidak berhenti, berkembang dan bergerak. Tapi yang menurut kajian Herodotus, berkembang dan bergeraknya tidak atau bukan lurus ke depan terus, karena orang itu bisa mengalami kemunduran, orang itu bisa jatuh. Itu menurut konsepnya Herodotus. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahannya secara nyata dengan segala sebab akibat. Jadi sejarah itu catatan manusia. Makanya kalau sampean belajar tentang sejarah, banyak kan menurut catatan Ibnu Khaldun, menurut teori Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun itu termasuk salah satu tokoh sejarah yang administratif, yang catatannya itu bagus, sumbernya bagus. Makanya Ibnu Khaldun memberikan tolak ukur utama bahwa sejarah itu adalah catatan peristiwa atau tentang manusia dan peradabannya. Maksudnya apa? Manusia itu hidup di zaman yang berbeda dengan manusia yang di atas kita atau di bawah kita. Kita hidup zaman tahun 2021 dengan peradaban yang berbeda dengan orang tua kita, dengan mbah kita 10 atau bahkan 50 tahun yang lalu. Peradabannya beda. Pada zaman kemerdekaan dengan zaman sekarang, zaman reformasi, beda. Makanya disebutkan manusia itu mempunyai peradaban sendiri dengan segala proses perubahannya secara nyata dan segala sebab akibat. Ingat ya, dari pendapat Ibnu Khaldun ini, kita sedikit bisa mengambil penafsiran bahwa peradaban suatu manusia itu disebabkan karena manusia itu sendiri. Makanya monggo hati-hati, jangan sampai kita membuat peradaban yang jelek. Jangan sampai kita membuat peradaban pada hidup kita yang tidak bagus atau yang negatif, itu karena apa? Karena sebab akibat dari ulah kita sendiri. Terus selanjutnya, menurut Sartono Kartodijo. Sartono Kartodijo memberikan pendapat bahwa sejarah dibatasi oleh dua hal, dalam arti objektif dan subjektif. Ya. Objektif artinya apa? Bahwa peristiwa sejarah itu menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Objektif di sini, kalau pendapat umum atau penafsiran umum mengatakan bahwa objektif itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan sebenarnya. Menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Sejarah yang bersifat objektif tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Nah, ada sejarah bersifat subjektif yang telah ditulis oleh sejarawan. Sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan itu rata-rata bersifat subjektif. Kenapa seperti itu? Karena seseorang yang menulis sejarah itu biasanya didasarkan atau dilatar belakangi oleh wataknya sendiri, oleh karakternya orangnya itu sendiri. Contoh misalkan gini, saya tak suruh nulis desanya sendiri-sendiri. Coba Mas, Mbak tulis tentang karakteristik desanya. Jelas nulisnya sing api-api, gak mungkin sing elek-elek. Coba saya tak suruh menulis tentang sejarah Kanjeng Sepuh, sejarah Kota Sedayu. Saya yakin tulisan saya jelas berbeda-beda dan akan dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangan sampean, oleh watak dan karakter sampean. Itu maksudnya sejarah bersifat subjektif di sini. Ada Muhammad Yamin, ya, dan seterusnya ini. Makanya jika kita simpulkan, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Ya, Pak, apa gunanya sih belajar masa lalu? Gitu. Ada yang tanya, apa sih Pak sejarah kok dipelajari? Gitu. Ini yang gini Mas Mbak, jadi sejarah itu tetap ilmu pengetahuan.
yang kita pelajari tentang masa lalu. Makanya kalau Pak Yusuf biasanya mengatakan gini, simple saja. Orang itu mempunyai masa lalu, ya. Tidak ada orang yang di dunia ini tidak mempunyai masa lalu. Tapi masa lalu itu selalu bergerak di masa sekarang kan. Sampai kemarin sempat menjalani MTS atau SMP selama hampir 4 tahun. Saya punya masa lalu 3 tahun. Saya punya masa lalu selama 3 tahun. Seharusnya masa lalu selama 3 tahun itu menjadi pondasi awal sampai di masa sekarang atau ya sekarang ini. Sampean harus bagaimana tuh sekarang. Nah pada masa sekarang itu seharusnya sampean mempunyai pola pikir atau pandangan untuk menjalankan aktivitas, untuk membuat planning, untuk melakukan pemikiran di masa yang akan datang. Makanya kalau dalam sejarah saya menyampaikan ke anak-anak, filosofi sejarah itu seperti spion. Sampai yang punya sepeda motor atau yang biasa sepedaan, sampai ngerti spion kan? Spion itu bagaimana salah satu hal yang vital di sepeda motor itu spion. Orang kalau mau belok lebih bagus lihat spion. Kalau misalnya mau belok kanan gono spion, dari belakang ada sepeda motor atau mobil ketabrak nanti. Kalau kita mau jalan habis berhenti kita juga lihat spion. Jadi spion itu salah satu hal penting dalam sepeda motor. Sama dalam hidup kita. Sejarah itu seperti spion. Kita melihat ke belakang, kita melihat pola-pola yang ada di belakang kita. Masa lalu kita selama beberapa tahun, selama beberapa bulan itu menjadi salah satu cikal bakal atau fondasi utama kita untuk maju. Seperti spion, kalau kita mau maju lihat dulu ke belakang. Makanya nih bahasa rek nom-nom gak enak Pak untuk sejarah, berarti kita ngikuti masa lalu. Masa lalu itu gak akan pernah hilang Mas Mbak. Ya mohon maaf, terutama sing arek nom-nom anak-anak muda itu. Kalau sampean kemarin waktu MTS atau waktu SMP sampai ditakdirkan Allah mungkin kehidupan sampean tidak baik, pola sosial sampean, kekancan sampean dengan teman-teman dengan pola yang jelek, yang negatif, itu masuk terus sekarang sampai sekarang seperti itu kan tidak. Seharusnya ada proses evaluasi, proses melihat jadi diri sampean sendiri, itu benar atau salah. Oh kalau salah, masuk atau diterusno. Berarti masa depan saya harus lebih baik. Nah itu konsep sejarah itu seperti itu seharusnya. Makanya sampai sedikit banyak dikasih pelajaran tentang sejarah, terutama nanti sejarah Indonesia, sejarah tentang bangsa kita, sejarah tentang agama Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Sampai harus berpikir bahwa masa lalu itu tidak mudah. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara seperti sekarang itu nggak mudah. Dan sampean saya sebagai penikmat menikmati hasil jeripayah para pahlawan yang sudah berjuang di masa yang lalu, kita kan harus paling tidak minimal kita hormat terhadap mereka, kita hormat kepada bangsa kita, negara kita. Nah itu secara konsep kesimpulan tentang pengertian sejarah. Nah kalau misalkan sampai nggak suka pelajaran sejarah wajar. Makanya gini Mas Bagi, nggak apa-apa kalau misalkan sampai nggak suka Pak pelajaran sejarah membosankan, disuruh baca. Enggak, Pak Yusuf juga jarang Mbak, Mas, suruh baca jarang. Jarang, saya juga kalau memaksa suruh baca jarang. Tapi sampai harus punya keyakinan bahwa dengan membaca, cakrawala kita itu terbuka. Pola pikir hidup kita terbuka. Itu tentang pengertian sejarah. Sedikit lagi. Tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang paling penting gini, 3 unsur penting dalam sejarah, Mas Mbak. Yaitu yang pertama manusia. Manusia itu sebagai pelaku. Manusia itu sebagai pelaku. Pelaku utama sejarah itu manusia. Terus yang kedua itu ruang, di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu. Seperti ini, ada peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur. Siapa pelakunya? Salah satunya adalah yang sebagai leader pada saat itu adalah Soekarno dan Hatta. Jadi semua sejarah manusia itu tidak akan lepas dari 3 ini, Mas. Sampean sekarang hadir di dunia ini, pelakunya kan sampean sendiri. Mohon maaf, sampean dulu pernah menjadi baik, menjadi pintar. Pelakunya sampean. Manusianya ya orang tua sampean. Sampean pernah hidup di dunia ini karena sampean ada orang tua dan ayah ibu sampean.
Sampean sekolah, ada guru sampean, ada teman sampean. Berarti manusia yang ada di sekitar sampean itu akan menjadi penentu arah sejarah hidup sampean akan dibawa kemana. Ruang, tempat sampean di mana berada. Secara kehidupan sampean di sekolah itu akan dicatat, sampean catat di memori sampean. Iya, saya pernah di MTS Nurul Ulum Gumeng misalkan. Di kelas ini, di tempat ini, di ruang ini, sampean akan mempunyai memori di kepala sampean. Itu ruang, tempat di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Sampean pernah melakukan hal negatif di suatu tempat, sampean akan ingat di situ. Itu ruang. Sampean pernah melakukan hal positif, membantu orang misalkan, sampean akan ingat di ruang itu. Waktu. Waktu itu salah satu hal penting dalam sejarah. Makanya mohon maaf, kenapa di akte kelahiran, di KK itu kan nama misalkan, nama Ahmad Yusuf. Orang tua disebutkan, karena mohon maaf, manusia pelakunya siapa? Termasuk orang tua, bapak ibu disebutkan. Meskipun orang tuanya meninggal juga disebutkan. Ruang, tempat di mana sampean dilahirkan, dan waktu. Dan ingat catatan satu hal, manusianya bisa sama, ruangnya bisa sama, tapi waktu tidak akan sama. Sampean punya saudara, punya kakak misalkan, manusianya sama, pelakunya bapak ibu sampean, iya. Ruangnya sama, iya, rumahnya sampean sama, tapi waktunya jelas beda. Makanya dalam istilah sejarah, sejarah itu tidak bisa berulang kembali, Mas Mbak. Satu, alasannya cuma satu, yaitu waktu. Waktu di dalam peristiwa sejarah itu tidak bisa terulang kembali. Manusianya bisa sama, gurunya bisa sama, temannya bisa sama, lingkungannya bisa sama, kampungnya bisa sama. Tapi konsep waktu dalam sejarah terus berjalan. Makanya satu hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini, hidup kita itu terus berjalan, tidak stagnan, tidak diam. Dalam satu hari ada 24 jam, bisa ada 24 jam, terus berjalan. Dan waktu itu setiap detik, setiap jam, setiap hari itu berubah. Meskipun dengan orang yang sama, dengan tempat yang sama. Makanya ayo kita bergerak. Paling tidak gambaran sedikit dari yang sampaikan Pak Yusuf ini, manusianya podo Mas Mbak, tempatnya podo, tapi waktunya terus berjalan. Kita sebagai pelaku sejarah, sampai sebagai pelaku sejarah, monggo menciptakan, minimal menciptakan sejarah di hidup kita ini, sejarah yang baik. Jangan menciptakan sejarah hidup kita yang jelek. Apalagi menciderai sejarah di dalam hidup kita, terutama di keluarga kita. Naudzubillah, saya melakukan hal-hal negatif, asusila, sampai melakukan kejahatan, sehingga akan merusak sejarah di kehidupan keluarga saya. Karena apa? Kadang hal-hal tertentu tidak pernah kita pikirkan. Tapi ingat, sejarah itu tidak bisa berulang, dan sejarah tidak akan mudah dilupakan oleh setiap orang. Oke? Itu sebagai pengantar sedikit dari Pak Yusuf. Nanti dibaca juga modul yang dikasihkan Pak Yusuf. Nanti akan di-share Pak Yusuf juga PUTT, silakan dilihat. Intinya tetap semangat di masa pandemi, tetap menciptakan kehidupan yang normal sesuai dengan kaidah agama Islam, sesuai dengan aturan-aturan sekolah, sesuai dengan aturan-aturan kemasyarakatan kita, tetap optimis membuat sejarah hidup kita menjadi sejarah yang baik. Kita ciptakan sejarah yang akan datang, future, masa depan, 3 tahun lagi, kita lulus dari MAKN 10 mau jadi apa? Itu kita tentukan dari sekarang, Mas Mbak. Ya, jadi ada masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Masa depan itu adalah diciptakan dari masa sekarang itu diciptakan dari masa lalu. Punya itu seperti spion ya. Makanya jangan sampai masa depan sampean 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai menyesal. Di saat teman-teman sampean sukses, di saat teman-teman sampean itu bisa kuliah, bisa mondok, bisa berbisnis, bisa nyambut gaya enak, sampean nggak bisa apa-apa. Karena apa? Dalam proses waktu yang berjalan ini, sampean sekolah gak temenan, sampean tidak semangat ibadah, sampean gak semangat ikhtiar, sampean juga tidak memaksimalkan keinginan sampean untuk sukses. Sekolah dikasih tugas, Pak kok tugas terus ya, bagaimana lagi, namanya juga belajar. Sekolah dikasih materi, Pak kok materi terus capek. Bismillah, bagaimanapun kita belajar.
Mista, jangan khawatir. Sampai sekarang mungkin bisa susah, sampai sekarang mungkin akan berat menjalani ini semua. Tapi itu untuk masa depan sampean. Itu konsep sejarah loh, Mas. Oke. Jadi masa depan sampean 3 tahun dari sekarang, sampean akan lulus dari Alia Kain Sepuh, dari Maksida sampai jadi apa? Sampai bisa kuliah, mondok, kerja dan seterusnya, itu tergantung sampean sekarang. Oke, Pun, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan Pak Yusuf. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan bisa jabri Pak Yusuf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, terutama absen. Absennya di mana Pak? Absen di komen di YouTube dengan menulis nama dan kelas. Nanti biar Pak Yusuf ngecek siswa-siswa siapa yang sudah melihat materi pada hari ini. Tetap semangat, tetap positive thinking, tetap belajar, jangan menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.